adalah desa korporasi sapi. Jadi kita membangun sapi dan kerbau ini berbasis korporasi. Nah, kenapa dia berbasis korporasi? Supaya ada kekuatan bersama dengan bergabungnya dalam bentuk korporasi, kan ada kekuatan SDM di situ, ada kekuatan kapital di situ, maka kemudian juga perbankan akan bisa masuk di situ karena fokus, dan di dalam konsep ini kita hulunya dibuat dalam satu unit yang besar, dan satu desa itu konsepnya adalah 200 ekor sapi begitu yang kita insert di dalamnya, dan satu korporasi itu terdiri dari 5 desa. Pola korporasi ini harus juga dibangun secara mandiri ya oleh para peternak kita. Dulu juga atau sekarang kan teman-teman di IPB juga membangun SPR, itu kan juga model yang mirip seperti ini juga kami sama-sama kita kembangkan. Nah, saya kira dari hulu sampai hilir, karena kita juga akan masuk sampai ke hilirnya, pengolahan biogasnya, kemudian pupuk kandangnya. Kenapa dia menjadi pupuk kandang? Ini juga dalam rangka bagian dari bagaimana sih cara kita membangun peternakan ini berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan. Nah, kalau kita menggunakan pestisida kan banyak zat kimia untuk mendapatkan bahan bakunya, banyak hal yang harus dieksplorasi. Nah, ini sekarang harus kita jaga begitu alam dan lingkungan ini keseimbangannya. Itu yang akan bisa menjamin pertanian, usaha di pertanian ini bisa berkelanjutan, termasuk peternakan. Nah, dengan kita bisa membuat pupuk kompos, teman-teman sekalian, kita sudah mendukung juga ke arah penurunan penggunaan pestisida. Di samping itu memberikan keuntungan besar bagi para peternak kita karena efisiensi terjadi. Kan kita tahu sapi ini sehari bisa 25 sampai 30 kilo ya kotorannya yang keluar. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan kan sayang ini. Ini kan emas yang masih tertimbun gitu di banyak wilayah, di banyak peternak kita. Oleh karena itu, kita ingin tadi membangun kandangnya yang betul-betul dalam satu hamparan, tidak seperti dulu saat bantuan datang, kandangnya kelompok, begitu ditinggal masuk ke rumah masing-masing lagi. Nah, ini harus kita sudahi begitu. Para peternak kita harus kita yakinkan dengan bersama kita punya kekuatan, kita punya daya tawar, kita juga punya ketahanan. Dan kita juga membangun industri pengolahan daging, ya di situ juga membangun industri pengolahan daging untuk pembuatan sosis, bakso dan lain-lain ya, dendeng dan seterusnya lah. Jadi kita ingin dari hulu sampai hilir supaya peternak ini punya keuntungan yang besar. Nah, itu baru bisa ada jaminan usaha tadi merubah usaha yang subsisten itu menjadi usaha pokok. Karena semua hal yang dari sapi ini bisa kita gunakan. Nah, ini upaya kita ke depan. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman, ayo diedukasi kelompok-kelompok binaannya agar betul-betul ini bisa kita lakukan secara masif di seluruh wilayah sehingga betul-betul kita bisa menanganinya secara teknis juga dengan baik dengan menyatu.